Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Samini akan melakukan uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dalam tugas yaitu PPG dalam jabatan 2022 yang akan dilaksanakan di SMA Kertajaya kelas 11 IPA. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, nanti bisa dibantu Mas Zuhair untuk membimbing doa ya. Sebelum itu, coba dicek lokasinya masing-masing atau di bawahnya mungkin ada kotoran yang masih bisa diambil. Ini maskernya Bu. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah siap semua? Ya. Sudah ya. Pak, ada yang masih belum beres? Sudah. Oke, silakan untuk Zuhair untuk membimbing doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa untuk awal pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berdoa. Untuk kemarin anak-anak pelajarannya apa mungkin masih ingat? Masih tentang jenazah. Oh iya, tentang perawat jenazah. Jenazah. Untuk hari ini beda materinya ya. Untuk pagi hari ini materinya apa? Jual beli. Penimbunan. Jual beli secara Islam. Oke, kemarin hari Sabtu Minggu kalian libur. Coba anak-anak ada yang mau cerita kegiatan di rumah tentang ada yang kaitannya untuk pada pagi hari ini. Coba si Zuhair mau cerita. Kemarin saya itu beli di Gojek. Beli itu loh, GoFood. Oh, GoFood ya. GoFood. Itu apa beli gurin Bu? Gurin. Biasa, mood poster. Oh. Bayarnya pakai apa ya? Pakai GoPay. Pakai GoPay. Ya. Coba yang lainnya. Zuhair kemarin beli gurin melalui aplikasi Gojek. Pakai bayarnya pakai GoPay. Ya, artinya tidak non tunai. Mungkin Yunita kemarin kegiatannya apa Yun? Jalan-jalan di mall sih Bu. Jalan-jalan. Oh, beli baju. Oke, untuk Khalfan mungkin ada yang mau ceritain Ya, kemarin aku ngapain? kemarin jalan-jalan di Indomaret, beli sosis kenjer tok. Oh, berapa Iya. harganya? Harganya 8.000. Apa dipakai tunai atau non tunai? Bayar tunai langsung. Oh, pakai tunai Iya. langsung. Oke, tadi teman-teman kalian udah cerita tentang jual beli yang dilakukan selama di rumah ya. Ada Zuhair menyampaikan jual beli dengan menggunakan aplikasi Gojek, yaitu online. Bayarnya begitu juga pakai GoPay ya. Terus ada Yunita. Yunita lagi jalan-jalan ke Matahari, belanja baju di Matahari ya, membayar dengan tunai. Ada si Khalfan. Tadi si Khalfan belanja di mana?
secara tunai. Maka untuk itu yang kalian lakukan semua itu merupakan jual beli yang saat ini sering kita lakukan, ya. Lebih banyak mungkin sekarang lebih banyak online ya. Selain Gojek ada aplikasi apa lagi? Shopee. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu ya, itu transaksi yang kita lakukan sampai saat ini seperti itu dengan perkembangannya zaman. Oke, untuk itu materi hari ini jual beli secara Islam. Nanti akan kita kupas bagaimana jual beli yang kita lakukan saat ini, termasuk itu sah apa enggak menurut hukum Islam, ya. Makanya nanti dalam tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu kita akan supaya anak-anak nanti setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengumpulkan contoh-contoh transaksi yang ada di masyarakat. Setelah itu siswa dapat menganalisis perilaku jual beli berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang ada di masyarakat. Setelah itu menyajikan paparan tentang hikmah, bagaimana hikmahnya kalau kita melakukan jual beli secara Islam. Terus siswa nanti setelah menyajikan presentasi ya, nanti kalian juga ada PR membuat video jual beli secara online, kayak wallet ya. Begitu setelah nanti kalian ini nanti akan dibagi kelompok, 3 kelompok ya. Ada 2 permasalahan yang akan saya angkat melalui artikel, yaitu yang pertama penimbunan, yang kedua jual beli secara online atau dengan sistem pre-order atau PO yang biasa kalian kenal ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi, dikasih waktu 20 menit. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya masing-masing ya. Untuk itu minta tolong Mas Zuhair bisa minta dibantu untuk membagi kelompoknya menjadi 3. Mungkin langsung saja, mungkin dari kelompok 1 baris kiri, terus kelompok 2 baris kanan, kelompok 3 yang baris kanan. Mungkin itu. Ya. Ketua kelompok. Ya, mungkin ketua kelompoknya kelompok 1 saya sendiri. Ya. Kelompok 2 ketuanya Kolvan. Kelompok 3 ketuanya Devi. Oke, terima kasih. Sebelum diskusi bisa dibagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok untuk hasil diskusi nanti. Ya. Oke. Kalian ini ya saya tampilkan materi yang akan jadi bahan diskusi. Oke, ini ya ada artikel yang saya tampilkan. Di situ ada apa coba? Hukum jual beli penimbunan minyak. Penimbunan minyak. Ya, ada penimbunan minyak yang terjadi tahun 2022. Yang satu hukum jual beli pre-order dalam Islam. Coba diamati dulu, dibaca. Ya, nanti itu yang akan jadi bahan diskusi. Oke ya, kelompok itu sudah ngumpul di masing-masing kelompok. Kelompok 1 bisa ambil tentang penimbunan. Kelompok 2 jual beli dengan sistem PO. Kelompok 3 penimbunan. Oke, silakan dikerjakan secara kelompok selama 20 menit. Kalian bisa mencari dari sisi hukum Islam, boleh dengan dampak atau hikmahnya seperti apa, silakan. 20 menit. Oke ya Rek, dikerjakan dengan baik. Tapi
Punya di korupsi. Oke, untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Zuhair ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhair, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan hasil diskusi tadi. Jadi dampak dari penimbunan ini, yang pertama meningkatnya harga minyak goreng di pasar. Terus yang kedua ini menurunnya kepercayaan rakyat terhadap yang pihak penimbun itu. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau tanyakan. Apa hukum penimbunan menurut Islam? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Bulan. Ya, apa hukum dari penimbunan minyak goreng tadi itu? Jelas haram sih, karena dapat merugikan orang lain yang sebenarnya pengen mau beli minyak, terus susah buat beli minyak karena harganya naik. Nah, mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang bisa maju kelompok 2 ya, akan diwakili Mbak Yepi. Silakan Mbak Yepi bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Hukumnya jual beli pre-order dalam Islam yaitu diperbolehkan dengan catatan memenuhi rukun dan persyaratan. Contohnya yang halal dan jelas, yang sudah disepakati baik oleh penjual jasa dan pembeli jasa. Ada yang mau tanya? Saya, contoh PO itu kayak apa aja? Misalnya, seorang pembeli ingin memesan baju custom, namun si penjual memberitahu bahwa untuk membuat baju custom memerlukan waktu 3 hari. Lalu kedua belah pihak, si penjual dan pembeli, melakukan persetujuan. Sudah. Sudah, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 3 yang akan diwakili oleh Mas Kolvan. Silakan Mas Kolvan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjadi perwakilan kelompok 3 yang membahas tentang penimbunan minyak goreng. Hukum dan dampak penimbunan minyak goreng. Apakah boleh menimbun minyak goreng? Padahal minyak goreng yang ditimbun tersebut seharusnya bisa dinikmati oleh warga masyarakat banyak. Berdasarkan aturan hukum, perbuatan penimbunan tersebut melanggar ketentuan menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dan hukum dari penimbunan minyak goreng adalah haram. Sekian dari kelompok 3. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada tiap-tiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang jual beli secara Islam, ya. Yang pertama akan kita bahas dulu tentang hukum jual beli yang akan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Bisa salah satu Zuhair untuk membaca surat Al-Baqarah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang artinya keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusan kepada Allah. Orang-orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oke, terima kasih atas bacaannya, yaitu surat Al-Baqarah 275. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari jual beli menurut hukum Islam. Jual beli dari kata aslinya dari kata al-babi, yaitu dua orang yang melakukan akad untuk mengambil dan memberi sesuatu. Artinya kalau yang mengambil berarti orang yang beli, yang memberikan berarti orang yang menjual. Itu dari kata al-bai. Terus menurut terminologinya yaitu proses tukar menukar barang untuk memiliki dan menerima barang sebagai syarat kepemilikan, ya. Itu pengertian menurut jual beli menurut Islam. Terus diterangkan syarat dari jual beli sendiri, ya. Lihat, jadi syarat dan rukun dari jual beli itu ada 3. Yang pertama akid, itu meliputi penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu sighot, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu maqut alih, yaitu barang yang dijual belikan. Di sini masing-masing dari syarat tersebut ada syaratnya, yaitu yang pertama, ya. Ini ya, akid, yaitu orangnya harus balik. Yang kedua berakal. Yang ketiga atas kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Oke, syarat dari rukun tadi, ya. Yang pertama yaitu akid. Akid itu penjual dan pembeli. Syaratnya yaitu balik. Di sini berarti anak kecil boleh nggak melakukan jual beli? Enggak, karena belum balik. Misalnya kalian punya adik kelas baru umur 2 tahun. Jadi dia tidak boleh melakukan jual beli karena belum balik. Yang kedua yaitu berakal, ya. Berarti kalau ada orang gila, kamu sebagai penjual beli nggak kalian melayani orang gila beli ke kalian? Tidak boleh karena dia tidak berakal, ya. Terus kehendak sendiri, tidak dipaksa. Yang terakhir yaitu bukan orang terhajru. Artinya pemboros yang mana orang ini tidak bisa menghitung antara rugi dan untung, ya. Terus pailit, yaitu orang yang bangkrut, bisanya cuma menghambur-hamburkan uang, ya, tidak bisa menghitungnya. Terus selanjutnya makut alih, ya. Makut alih itu barang yang dibelikan, syaratnya apa aja? Yaitu yang pertama ada barang milik sendiri. Artinya berarti kalian misalnya menjual, ternyata barang milik temenmu. Misalnya kamu pinjam HP, ya. Fajar pinjam HP-nya Zuhair. Moro-moro HP ini dijual. Boleh nggak? Enggak, karena bukan miliknya, ya. Yang kedua yaitu barangnya suci, tidak najis.
Ada yang tahu barang yang najis dijual belikan? Misalnya contohnya apa? Babi, ya boleh dijual belikan? Tak boleh karena barangnya najis. Terus barang ada manfaatnya. Terus barangnya teridentifikasi artinya jelas barangnya ya. Terus barang dapat diserah terimakan. Jadi kalau menjual beli mau menjual barang itu barangnya juga harus ada yang akan diserahkan. Selanjutnya sigot ijab dan qabul. Di sini tidak ada batas waktu, syaratnya tidak digantungkan dengan orang lain, dilakukan atas kehendak sendiri, dilakukan secara langsung dan dilakukan secara bersambung. Khiyar itu kalau bahasa yang kita pahami yaitu negosiasi. Artinya di sini kita boleh jual beli melakukan dengan memilih. Misalnya ya, kalian di pasar atau ke mall yang dilakukan seperti kita, boleh nggak kalian pilih dulu? Boleh. Dibeli atau enggak, atau jadi positif dibeli atau dibatalkan itu boleh. Itu kalau dalam Islam namanya khiyar. Ya, khiyar di sini ada 3 jenis, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aibi. Ya, khiyar majelis artinya di sini terikat oleh tempat. Ya, tempat. Jadi kalau ada orang beli di salah satu tempat, sebelum ini akadnya belum dibatalkan atau belum dilanjutkan, ya orang ini tidak boleh menawarkan ke orang lain. Paham maksudnya? Paham. Yang kedua syarat. Khiyar syarat di sini dalam jual beli boleh dikasih dengan waktu, tapi syaratnya tidak boleh dari 3 hari. Terakhir khiyar aibi. Khiyar aibi ini kita membeli barang ada garansi istilahnya. Garansi saya kalau beli ini nanti kalau cacat bisa kembalikan. Itu boleh. Jadi di sini biasanya garansi. Ya. Ini macam-macam jual beli berdasarkan kehalalnya itu ada 5. Jual beli dengan barang yang halal, jual beli dengan proses yang benar, ya. Terus sukarela, kontan dan setara dengan nilainya, ya. Tadi dalam diskusi dijelaskan tentang penimbunan. Dia menimbun supaya nanti ketika barang langka dikeluarkan, akhirnya barangnya menjadi mahal. Ya, itu boleh apa enggak? Ya. Itu prosesnya sudah salah. Ya. Ini ya, jadi jual beli yang terlarang dalam Islam yang pertama riba. Ada yang tahu tentang riba? Riba itu harga beda dengan membayarnya. Harganya beda sama saat membayarnya. Ya. Artinya harganya 10.000, bayarnya jadi 15.000. Ya. Oke. Terus yang kedua ya, gharar. Gharar itu jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Jadi bisa salah satu barangnya nggak jelas, ya. Terus maisir unsur, yaitu mengandung unsur taruhan yang telah disepakati. Tadlis, yaitu salah satu tidak jujur, bisa dari penjualnya atau pembelinya ada yang tidak jujur. Misalnya kalau dari penjualnya, ketika dia menjual barang, misalnya ada seorang petani menjual tomat 1 karung, itu atasnya bagus, bawahnya busuk. Itu berarti dia tidak jujur. Ya itu nggak boleh ya. Terus goben, menaikkan harga di atas rata-rata pasar. Itu bisa juga tadi contoh dari diskusi kalian yaitu tentang penimbunan ya. Bai'i najasi, memanipulasi barang. Terus riswah, yaitu menjual barang bukan miliknya atau haknya. Ini sekarang macam-macam jual beli ya, jual beli yang sah dan tidak terlarang. Berarti di sini terpenuhinya syarat dan hukumnya. Berarti ada 3 tadi ya. Terus jual beli yang sah, yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli barang najis ya. Jadi ini jual beli yang sah tapi dilarang ya. Jual beli yang sah, yang terlarang dan tidak sah. Artinya barangnya ini sudah terlarang dan tidak sah.
Ya, dari barangnya sudah dilarang, yaitu barang najis. Itu yang macam-macam jual beli. Yang ketiga, yaitu jual beli sah dan tidak terlarang. Jadi ketika ada jual beli yang terpenuhi syarat dan hukumnya, ya. Yang D yaitu jual beli yang terlarang dan tidak sah. Di sini berarti barang yang dijual itu tidak sudah terlarang. Misalnya seperti jual beli barang yang najis. Di sini barangnya sudah najis, sudah dilarang, otomatis tidak sah juga dalam jual beli itu. Yang kedua, jual beli air mani hewan ternak. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, di sini misalnya kalian punya sapi, Zuhair punya sapi laki-laki, si Olvan punya sapi perempuan. Supaya ini bisa hamil, sapinya Olvan harus bersubuh ya, orang bersubuh. Berarti dia harus berhubungan sama sapinya Zuhair. Di sini Zuhair nggak boleh menjual maninya untuk sapinya ini. Ya, itu pernah terjadi di masyarakat. Itu tidak boleh menjual mani untuk hewannya Olvan, itu dilarang. Terus jual beli hewan dalam kandungan. Di sini misalnya si Adam punya kambing, masih hamil baru berapa bulan, sudah ditawarkan sama Yepi untuk dibeli, nggak boleh, karena di sini belum tentu kejelasannya ini nanti hidup sampai lahir atau ketika lahir baru mati, meninggal, itu berarti tidak boleh menjual hewan yang masih dalam kandungan. Terus jual beli mengandung kecurangan, terus terang kecurangan nggak boleh karena akan menyebabkan kerugian orang lain. Ya, oke. Itu terus terakhir di sini jual beli yang sah tapi terlarang. Ya, contohnya merugikan penjual, pembeli dan orang lain. Kayak tadi diskusi, ada yang merasa dirugikan nggak? Ada ya, tadi yaitu pembelinya, ya kan? Dirugikan pembelinya. Atau lain lagi, ketika PO, tetapi di sini ada salah satu penjualnya ternyata ketika sudah pesan dan bayar barangnya tidak dapat, itu nggak boleh, ya. Terus mempersulit peredaran barang, terus merugikan kepentingan umum. Ini contoh-contoh dari penipuan, ya. Mungkin itu penjelasan materi pada hari ini bisa kita simpulkan bersama-sama. Sebelum kita simpulkan, dari anak-anak ada yang ditanyakan? Oke, sebelum disimpulkan mari kita gerak berdiri semuanya supaya tidak capek ya. Coba berdiri semua. Ayo. Silakan berdiri. Oke. Sudah hampir 1,5 jam ya. Sebelum kita simpulkan coba boleh tengok di sebelah apa ya temannya, ditengok dulu masih melek apa enggak? Nah ya. Coba sekarang bisa menghadap ke temannya, coba hadap ke temannya. Coba berada apa? Zuhair bisa gabung sini ya? Sudah menghadap pulang, hadap ke sana pulang. Coba dipegang dia temannya, dipegang dia temannya. Sudah, ayo. Dipijat pundak temennya dulu. Gak usah balik ya? Ya gak usah. Oh biar adil coba balik. Iya, cepat-cepat. Oke. Ayo Sudah? Sudah hadir ya? Oke, terima kasih. Wes, kita sekarang menyimpulkan bersama-sama. Sebelum mungkin dari anak-anak ada yang mau menyimpulkan? Yepi,
Kesimpulan jual beli adalah proses tukar-menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tertentu. Oke, mungkin dari yang lain bisa ngasih kesimpulan? Saya, Bu. Silakan. Sebagai seorang muslim wajib melaksanakan jual beli sesuai syariat dan menghindari jual beli yang dilarang seperti riba, horor dan lain-lain atau serta jual beli yang merugikan pihak pembeli dan masyarakat secara umum. Terima kasih kesimpulannya pada hari ini yaitu dari Devi dan David ya, bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dan alat tukar yaitu berupa uang untuk menjadi hak miliknya sebagai seorang pembeli. Terus yang kedua, bahwa seorang muslim ya, tadi disampaikan oleh temanmu, ketika seorang muslim melakukan jual beli harus memenuhi syarat dan hukumnya dan dilarang jual beli yang terlarang tadi contohnya seperti riba, horor, wobel dan lain-lain ya. Untuk hari ini saya akan bagikan soal yaitu sebagai evaluasi kalian. Silakan HP-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Akan saya bagi soalnya melalui Google Form. Ya, silakan yang nggak bawa HP, laptopnya bisa dipakai. Bisa pindah Zuet. Oke, HP-nya disiapkan. Soal akan saya kirim melalui grup kelas, ya. Ada yang nggak bawa HP? Berapa anak? Oh, 1 ya. Oke, nanti bisa gantian pakai HP temennya. Oke, diperhatikan di grup saya kirim dulu ya. Oke, bisa dilihat di grup kelas. Silakan kalian kerjakan evaluasinya 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan individu ya. Kurang 5 menit lagi. Oke, sudah selesai. Silakan klik selesai dan kirim ya. Kalau sudah, segera saya cek. Masih belum selesai. Oke. Oke, sudah selesai. Udah ya, saya lihat hasilnya. Untuk 3 nilai yang terbesar akan mendapatkan hadiah. Jadi hadiahnya nanti ini Al-Quran. Silakan anak-anak yang dapat nanti 3 bisa dibaca ya. Saya bacakan yang nilai tertinggi. Yang pertama Alif. Tepuk tangan buat Alif. Yang kedua nih. Yang ketiga Maun. Saya semoga dengan evaluasi hari ini bagi nilai yang masih kurang nanti bisa belajar lagi di rumah dan tetap semangat ya, supaya nanti ketika ada ujian lagi bisa mengerjakan dengan baik. Makanya kalau ada temennya atau kalian diskusi itu ikut bekerja sama supaya ketika evaluasi kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Mungkin itu kegiatan atau pembelajaran pada hari ini ya. Dari jual beli, makanya ketika kalian nanti menjadi seorang pengusaha, ya kan, pasti ketika kalian jualan, ya ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tidak apa-apa, boleh. Tapi ketika kalian mendapatkan pendapatan yang besar, diniatkan sebagai ladang atau keuntungan itu bisa untuk berbagi dengan yang lain atau jalan untuk beribadah kepada Allah ya. Itu semoga kalian selalu semangat terus untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu diwajibkan atas kalian laki-laki dan perempuan mulai dari lahir sampai nanti ketika meninggal. Jadi tidak ada batasan. Nanti kalau kalian tua, Bu saya udah selesai belajarnya, enggak. Selagi kalian masih diberi kehidupan, kalian juga di situ masih diberi beban atau kewajiban dalam menuntut ilmu. Tetap semangat ya.
Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Gimana untuk pembelajaran pada hari ini? Kesannya bagaimana? Nah, ya, menyenangkan. Ya, apalagi ditambahi pijat memijat ya, sangat nggak ngantuk. Oke. Oke, untuk selanjutnya nanti kalian masih ada tugas, yaitu kelompok membuat video jual beli dengan metode pembayaran e-wallet. Bisa kalian pakai Shopee, Tokopedia, tapi sistemnya pakai pembayarannya e-wallet. Itu ya. Nanti terakhir dikumpulkan, sekarang tanggal berapa? 18. Berarti nanti dikumpulkan tanggal 21. Ya, selesai ya? Insya Allah dikerjakan. Nanti untuk tugasnya kalian tulisi nama kelompoknya siapa-siapa saja ya. Jangan lupa supaya nanti memudahkan dalam menilai. Ya. Mungkin itu. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya nanti akan kita membahas tentang toleransi dan menghindari tindak kekerasan. Mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Zuhair untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Doa kafaratul majelis mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Ilmu yang kita dapat pada hari ini semoga bermanfaat. Amin. Setelah kalian paham tentang jual beli, alangkah baiknya supaya ilmu bermanfaat berbagi sama orang lain. Jika di lingkungan kalian atau di keluarga kalian cara membelinya tidak sesuai hukum syariah, bisa kalian pahamkan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.